sirine. Di sini ada lampu sebagaimana dimaksud ayat 1, merah ini untuk ambulan, biru polisi, kuning ini untuk kendaraan dengan membawa sarana dan prasarana angkutan jalan dan fasilitas umum. Kemudian yang kedua adalah pasal 134, ini terkait dengan yang memperoleh hak untuk didahulukan. Tadi saya sudah sebutkan, yang pertama adalah pemadam kebakaran, kedua ambulan, yang ketiga kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan, kemudian yang keempat kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kemudian ada kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Selanjutnya adalah iring-iringan pengantar jenazah, yang terakhir adalah konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu. Pasal 135 di sini menyebutkan bahwa kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 harus dikawal oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine. Petugas kepolisian negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1. Ini selanjutnya ada pasal 162, yaitu kendaraan bermotor yang mengangkut barang. Nah, ini ada kualifikasinya, rekan-rekan nanti akan kami share, nanti rekan-rekan bisa baca. Kemudian yang pasal 287 ayat 4 ini menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 pasal 108 ayat 4 bla 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 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jadi tidak kita berbicara di sini terkait denda, namun terkait dengan keselamatan rekan-rekan. Jadi belum tentu rekan-rekan dikawal oleh relawan. Kami juga sudah sering berbicara dengan relawan sebelumnya, mereka pasti mengaitkan dengan kemanusiaan. Pak, ini kita terkait dengan kemanusiaan, kita mau menolong rekan-rekan yang sakit yang dibawa menggunakan ambulan agar lebih cepat sampai ke rumah sakit. Pertanyaannya boleh atau tidak gitu? Boleh, namun harus sudah memiliki pelatihan terlebih dahulu, dan ini pun tidak semena-mena dalam hal langsung ada mobil ambulan dikawal, mobil ambulan tidak boleh. Harus ada tetap petugas kepolisian, mungkin rekan-rekan dari relawan bisa ada di belakangnya, petugas kepolisian ataupun ada di belakangnya, ini masih tidak apa-apa. Namun sampai dengan terakhir kami sudah koordinasi juga dengan Polda Jawa Timur untuk relawan sendiri, sampai dengan sekarang masih belum boleh. Mungkin rekan-rekan pernah lihat di YouTube juga, ada di Sumatera itu ya, relawannya luar biasa, mobilnya Pak Polisi kalah itu, sudah menggunakan atribut sebagaimana lengkapnya, luar biasa, dan ini pun terakhir saya lihat sudah ditertibkan. Jadi memang menolong, tapi kita tidak menginginkan bersama, nauzubillah min dzalik, di kemudian hari apabila mungkin dikawal menimbulkan masalah baru, mungkin itu laka lantas, pasti tidak hanya kendaraan yang mengawal itu diperiksa, namun juga rekan-rekan dari driver ambulan nanti yang bisa ikut dimintai keterangan. Mengapa? Karena dalam hal ini mengikuti daripada kendaraan yang ada di depannya, padahal dalam hal ini kendaraan yang di depannya tidak memiliki kualifikasi dalam hal keselamatan. Pengertian ambulan, ambulan adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk mengevakuasi, mengangkut orang sakit atau terluka untuk mendapatkan fasilitas medis, dan biasanya ambulan adalah kendaraan bermotor. Tujuan penggunaan ambulan, yang pertama, pertolongan penderita gawat darurat pra rumah sakit. Kedua, pengangkutan penderita gawat darurat yang sudah distabilkan dari lokasi kejadian ke tempat tindakan definitif atau ke rumah sakit. Yang ketiga, sebagai kendaraan transport rujukan. Syarat pengemudi ambulan yang pertama, sehat secara fisik dan mental. Kedua,
dapat mengemudi di bawah tekanan. Ketiga, memiliki keyakinan yang positif atas kemampuan diri sebagai seorang pengemudi, tapi jangan terlalu percaya diri dengan menantang resiko. Keempat, bersikap toleran terhadap pengemudi lain. Yang kelima, tidak dalam pengaruh obat-obatan berbahaya. Yang keenam, pakai selalu kacamata atau lensa kontak jika dibutuhkan saat menyetir. Yang kedelapan, evaluasi terhadap kemampuan diri dalam menyetir berdasarkan respon diri Anda dari tekanan perorangan, penyakit, kelelahan, dan mengantuk. Aturan ambulan di jalan raya. Yang pertama, pengemudi ambulan harus memiliki lisensi mengemudi yang sah dan harus menyelesaikan program pelatihannya. Nanti kita bicarakan nanti, silakan. Hak khusus memperbolehkan pengemudi ambulan untuk tidak mematuhi peraturan ketika ambulan digunakan untuk respon emergensi atau untuk transportasi pasien darurat. Yang ketiga, walaupun memiliki hak istimewa dalam keadaan darurat, hal tersebut tidak menjadikan pengemudi ambulan kebal terhadap peraturan, terutama jika mengemudikan ambulan dengan ceroboh atau tidak mempedulikan keselamatan orang lain. Yang keempat, hak istimewa selama situasi darurat hanya berlaku jika pengemudi menggunakan alat-alat peringatan atau warning device dengan tata cara yang diatur oleh peraturan. Hak utama yang memperbolehkan pengemudi kendaraan emergensi. Yang pertama, memakai kendaraannya dimanapun selama tidak merusak hak milik atau membahayakan nyawa orang lain. Yang kedua, melewati lampu merah dan tanda berhenti. Beberapa negara mengharuskan pengemudi ambulan untuk berhenti terlebih dahulu saat lampu merah, lalu lintas dengan hati-hati. Yang ketiga, negara lain menginstruksikan pengemudi untuk memperlambat laju kendaraan dan melintas dengan hati-hati. Yang keempat, melewati batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan selama tidak membahayakan nyawa dan hak milik orang lain. Yang kelima, mendahului kendaraan di daerah larangan, mendahului setelah memberi sinyal yang tepat, memastikan jalur nyaman dan menghindari hal-hal membahayakan nyawa dan harta benda. Yang keenam, mengabaikan peraturan yang mengatur arah jalur dan aturan berbelok ke arah tertentu setelah memberi sinyal dan peringatan yang tepat. Ini ada contoh-contoh juga penggunaan sirene, rekan-rekan. Memang ada, namun coba nanti kita update kembali tentang suara-suara sirene. Ada suara sirene orang emergensi bagaimana, suara sirene membawa pasien yang tidak dalam keadaan gawat darurat bagaimana, kemudian sirene membawa dalam ini adalah jenazah itu bagaimana, itu ada. Jadi tidak hanya menggunakan sirene itu, oh saya sukanya suara ini, ya itu tidak boleh rekan-rekan, itu sudah ada peraturannya. Mungkin itu aja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan kita saling sharing untuk keselamatan bersama. Mungkin ada yang belum dipahami, masih ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PKM Karangminangun. Ya, mau saya tanyakan untuk semua teman-teman driver sekabupaten Lamongan sama Pak Anang. Ya, saya mau tanya Pak Anang ya, untuk syarat-syarat dengan bunyi-bunyi suara itu, ya saya mau minta contoh suaranya gimana untuk kita membawa pasien gawat darurat, pasien meninggal, pasien itu kita terus terang untuk saya sendiri ya, itu saya itu cuma asal-asalan ya, asal bunyi yang kiuk ya kiuk itu. Lah saya mau tahu sebetulnya gimana suara-suara untuk pasien darurat, pasien meninggal itu ya. Dan ada lagi untuk yang tidak diperbolehkan
untuk bawa pasien tak lampu tak apa itu gimana Pak? Nanti minta kejelasannya biar teman-teman saya ini sing jiwa-jiwa muda loh Pak, klonong nyalip lah itu ya. Dia tuh mah arang-arang gitu Mbak. Ya. Tadi Iya. yang kedua apa Pak? Yang kedua? Apa Pak? Pertanyaan yang kedua tadi gimana? Yang kedua untuk nyalipnya itu Pak, mendahului antara kendaraan satu dengan yang lain itu caranya gimana? Biar teman-teman saya sendiri juga ya biar tahu, gak asal-asal kita nyetir Pak. Walaupun kita tua nyetir sampai tahun 99 Pak, tapi belum pernah ada seperti ini Pak. Ya terima kasih dengan kegiatan seperti ini, semoga teman-teman bisa tambah ilmu Pak. Sekian terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi tadi sudah saya sebutkan ya Pak. Jadi sebelumnya juga kami pernah ada pertanyaan ke Polda terkait dengan penggunaan suara sirine ambulan. Karena apa? Karena sebelum ini pernah ditertibkan Pak. Pernah ditertibkan, namun karena saat ini penjualan sirine ini sudah wah itu luar biasa, beli online bisa, di toko aksesoris itu bisa. Tidak ada, masih belum ada suara yang sama. Itu suaranya harus sama loh Pak. Suara itu harus sama. Sebetulnya antara polisi dengan ambulan itu harus berbeda. Di bawah tahun 2010 itu penggunaan sirine landun, mungkin kalau ada bacanya landun senken, itu digunakan untuk ambulan. Jadi memang di situ ada peraturan dari waktu itu dari Pusdokes Mabes Polri, kita ajukannya dulu seperti itu. Itu suaranya sudah diatur Pak. Jadi penggunaan sirine ada suaranya juga, di situ ada recordnya dan tipenya kan ada yell, ada wail, ada apa segala macam itu sudah dicantumkan. Namun di atas tahun tersebut setelah dikeluarkan berlaku mungkin 3 atau 4 tahun, marak ini penjualan sirine aksesoris kendaraan ini secara masif. Kemudian yang mengakibatkan suara-suara ini belum ada dasarnya lagi Pak. Karena ambulan ada yang pakai welen itu sebenarnya tidak boleh Pak. Gitu, walaupun welennya suntian, jemperan gitu kan, karena harga lebih murah, suara lebih bagus. Nganggo iki ae rek, iki suaranya api. Sebenarnya tidak boleh seperti itu, rekan-rekan. Karena ini sudah ada peraturannya, siapa menggunakan apa, ada itu. Nanti kita akan update kembali Pak. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Kita akan update kembali. Tapi di sini pernah juga ada masukan ini terkait dengan durasinya saja. Durasi karena kan walaupun suaranya berbeda, namun di situ ada kecenderungan durasi ataupun tempo sirine itu kan hampir sama, walaupun dengan suara yang berbeda. Namun segala sesuatu itu kan berpatokan dengan dasar ya, dengan dasar hukumnya apa. Nah, karena ini masih belum ada yang terbaru, saya masih belum terlalu bisa menyampaikan. Namun yang untuk peraturan yang sebelumnya, untuk pasien emergensi itu adalah sirine meraung-raung, yang wiu ya, itu yang meraung-raung dengan tempo yang cepat, boleh digunakan secara terus-menerus. Untuk tanda menyalip bisa menggunakan lampu isyarat dim. Jadi apabila mengambil lajur ke kanan mau menyalip, ini menyalip ini kadang kita kan maunya kita hanya menyalip, tapi kita tidak tahu apakah yang di depan itu yang berlawanan ini ngerti atau enggak. Apakah kita hanya menyalip atau kita mau mengambil jalurnya sehingga kendaraan di depan kita ini harus berhenti. Jadi tidak mengakibatkan benturan apa ya, adu kebo lah ibaratnya. Itu menggunakan apa? Menggunakan lampu isyarat dim. Lampu dim. Sampai dengan apa? Sampai dengan kendaraan itu menepi. Kalau tidak menepi, tadi kan ada di situ penuh dengan percaya diri. Kalau tidak yakin, mending tidak usah. Seperti itu. Namun apabila di sini mau mengambil mengambil lajur sebelah kanan atau lawannya, makanya disebutkan penuh dengan percaya diri, makanya harus ada sedikit kode. Saya mau ngambil nih lajur sebelah kanan, berarti jangan terlalu ke kiri, tetapi agak ke kanan, karena kendaraan yang di kiri pasti akan otomatis menepi. Belum tentu kendaraan yang ada di lajur
berlawanan. Kalau rekan-rekan ngambil sebelah kanan itu yang kiri pasti kenepi, pasti. Yang kanan belum tentu. Gitu. Jadi itulah gunanya lampu dem dan juga percaya diri tapi tetap dengan perhitungan. Kira-kira kendaraan ini jarak 50-100 meter masih ada space nggak ya untuk dia sedikit mengambil ke kiri di luar daripada jalan sehingga kendaraan rekan-rekan tetap bisa melaju dengan aman dengan tidak membahayakan kendaraan yang ada di lajur yang lain. Kemudian yang kedua untuk kendaraan misalnya membawa pasien yang tidak emergensi menggunakan sirine panjang. Nah, itu seperti itu. Kemudian nanti akan saya coba nanti bisa ada siapa yang dituakan dari rekan-rekan driver nanti bisa kontak dengan Pak Aji nanti kita akan kirimkan. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Puskesmas Maduran ingin mempertanyakan untuk kendaraan apa namanya tadi prioritas kendaraan yang tadi jenengan sampaikan kan pertama kendaraan pemadam kebakaran, kedua ambulan, ketiga kendaraan untuk pertolongan kecelakaan dan juga sampai G itu. Nah, yang saya bingung pas waktu saya refer pasien, baik itu pengalaman saya pas waktu saya refer pasien kecelakaan, itu ada rombongan pengawalan, Pak. Nah, di situ saya tidak bisa liwat. Terus lagi itu lawan arah. Saya liwat ada rombongan pengawalan, entah itu bupati atau siapa itu waktu dulu. Saya tidak bisa jalan, malah saya disuruh minggir. Untuk saya pribadi sama teman-teman mohon nikuni jenengan. Nggih, ampun, matur suwun. Baik, terima kasih. Jadi untuk kendaraan tadi ibaratnya ada kegiatan pengamanan ya, pengamanan kemudian jalan ada yang ditutup, ada yang disekat, kemudian rekan-rekan yang membawa pasien itu terhenti ataupun dihentikan boleh menyampaikan. Selama situ ada petugasnya yang berjaga, monggo dibuka kacanya Pak, sampaikan Pak saya bawa orang pasti Pak polisi di jalan itu pasti akan memperbolehkan. Event itu jalannya ditutup total. Tutup total misalnya ada pengamanan VIP tutup total, sapu bersih tidak ada, rekan-rekan pasti boleh ini kok boleh jalan. Tidak mungkin tidak boleh jalan. Ya yakin ini tetap boleh karena ini menyangkut nyawa. Gitu loh. Di Jakarta saja ada rombongan Pak Jokowi mau melintas, pernah lihat ada yang disalip ambulan? Itu saja dengan level tertinggi rank 1 di bawah komando Pas Pampres bukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia itu boleh. Jadi boleh ya. Jadi apabila ada jalan ditutup tadi yang pertama disekat, monggo dibuka koordinasi. Mungkin teman-teman ada apa? HT apa Pak namanya? Jaringan apa tuh ya namanya? Yang teman-teman ambulan ada HT sendiri? Ada punya, ada yang enggak. Kalau di Malang itu dulu ada namanya RJT, HT-RJT ya. Itu memang antara satu komunitas driver-driver ambulan. Ini biasanya saling memberikan informasi di HT tersebut. Dan disebut connect dengan operator di TMC Pak. Jadinya tidak setiap memang perjalanan itu memang di 87 ke operator. Jadi tahu pada saat ada pengamanan, jadi juga bisa terpantau ada ambulan bawa orang sakit dan sebagainya. Ini bisa diberikan prioritas dan kemudian menghindari kejadian seperti tadi itu Mas. Jadi mungkin kejadian ada rombongan tadi Pak Bupati atau siapa seperti itu. Ini posisinya rombongannya Bupati juga melawan arah, di jalur sebaliknya ada ambulan. Nah memang ini tetap harus memberikan prioritas kepada ambulan gitu. Memang ada banyak pertimbangan mungkin ya untuk petugas yang melaksanakan pengawalan di rombongan itu. Yang pertama mungkin rombongan yang dibawa itu lebih dari 10 rangkaian. Kan kalau lebih dari 10 rangkaian kita nggak boleh lurus. Ya Pak, kita nggak boleh lurus, kita harus zigzag menghindari apabila ada pengereman mendadak tidak terjadi kecelakaan secara beruntun.
Mungkin pada saat melihat ini kan masih asumsi nggih, tapi saya berani sampaikan tetap ambulan yang mendapatkan prioritas apabila di jalan. Selama itu membawa pasien ataupun seseorang yang akan diselamatkan jiwanya. Apabila dia melaksanakan pengereman secara mendadak karena melihat ada halangan sebelumnya, maka akan terjadi tabrakan beruntun. Namun pada saat ada pengamanan, misalnya kemarin ada kunjungan KBNPT melintas, dan kemudian ada ambulan yang juga di mana kemarin di Turi kan sempat kemarin macet panjang itu ya. Jadi ambulan pun di situ lawan arah, dan rombongan BPP pun itu persiapan lawan arah. Itu pun sudah dikomando, sudah di hati, sudah ada ambulan satu tak culno, monggo nanti dilancarkan. Itu kita pantau Pak, kita tahu kok ada ambulan yang akan melawan arus juga. Jadi kita juga bisa memberikan instruksi kepada pengawalan yang VIP untuk sedikit mengurangi kecepatan. Supaya apa? Supaya minimal tidak bertemu pada saat kontraflow di Jalan Turi kemarin. Jadi rekan-rekan tidak perlu takut, kita semuanya di Polres Lamongan ini sudah tersambung di walkie-talkie. Apabila ada rombongan ataupun perjalanan rangkaian pimpinan maupun VIP dan itu ada rekan-rekan yang melintas, pasti kita akan sampaikan supaya apa? Supaya rekan-rekan mendapatkan tetap prioritas di jalan. Terima kasih. Ada lagi rekan-rekan? Ada lagi yang ditanyakan, didiskusikan? Monggo, Oke. Pak Mulyono. Kami beri waktu satu kesempatan ini ya untuk satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau ada jalan larangan itu kan tujuannya ke rumah sakit kan untuk mempercepat bawa pasien, boleh nggak dilewati? Boleh, oke. Terima kasih. Jalan larangan, larangan. Lampu larangan. Membawa pasien, boleh Pak, tetap boleh. Tapi dengan tetap berpatokan keselamatan. Niku, tepuk tangan rekan-rekan, luar biasa pertanyaannya pada pagi hari ini. Semoga yang kami sampaikan dapat bermakna, bermanfaat kepada rekan-rekan. Mungkin nanti lain waktu Bu Dokter, Pak Dokter, mungkin kita bisa laksanakan safety driving kepada rekan-rekan kalau ada waktu untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan bagaimana cara berkendara yang baik dan benar dan aman, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Begitu aja dapat saya sampaikan rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Silakan nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan ke saya ataupun ke Pak Aji, nanti kita akan berikan kontak person. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasat Lantas Lamongan, Bapak Gana yang telah memberikan materinya terkait dengan safety driving. Baik, tadi sudah diulas oleh Bapak Gana ya, bahwa nantinya kita akan ada pelatihan terkait untuk safety drivingnya Pak ya. Mungkin juga bisa simulasi Pak, jadi teman-teman semua langsung bisa real bagaimana menggunakan ambulan itu. Jadi simulasi mungkin di sini depan gor atau apa, sekaligus pelatihan seperti itu. Baik, kita kasih sekali lagi aplaus untuk beliau. Baik, terima kasih. Sebelum materi kedua, kita akan melakukan foto bersama, mumpung Bapak Kasat Lantas ada di tempat bersama kita. Dan sebelum kita foto bersama, sekarang mungkin kita akan memberikan sedikit kenang-kenangan vandel ya, penyerahan vandel oleh Ketua ID Kabupaten Lamongan kepada beliau Bapak Dr. Budi, spesialis urologi, dan Bapak Gana di atas. Kami persilakan biar terlihat. Ya, vandel ini untuk kenang-kenangan dari kegiatan Lamongan Medical Week pada